Pada tahun 1819, Sir Stamford Raffles mendirikan pelabuhan Singapura. Tujuan ia mendirikan pelabuhan tersebut yaitu untuk perdagangan bebas dan imigrasi bebas di pantai selatan pulau itu. Banyak imigran dari kawasan tersebut menetap di Singapura dan datang ke Singapura, seperti dari Jawa, Arab, India, termasuk Tionghoa. Jadi, suku Tionghoa yang ada di Singapura bukan merupakan penduduk asli, melainkan mereka pendatang sebagai pedagang. Bahasa yang digunakan penduduk Tionghoa yang ada di Singapura yaitu Mandarin Singapura. Nah, Mandarin Singapura ini dibagi menjadi dua. Yang pertama Tionghoa sederhana, yang kedua Tionghoa tradisional, atau bisa juga disebut dengan bahasa Mandarin standar Singapura dan bahasa Mandarin bahasa Singapura sehari-hari. Bahasa Mandarin standar yang Singapura itu biasanya digunakan untuk acara formal dan biasanya dapat didengarkan di televisi dan radio. Itu juga merupakan bentuk yang diajarkan di semua sekolah negeri Singapura. Sedangkan bahasa Mandarin Singapura sehari-hari itu biasanya digunakan untuk masyarakat umum. Terus mereka cenderung juga menanamkan bahasa dengan banyak kata, dicampur dengan dialek Melayu dan Inggris. Secara umum, percayaan tradisional Tionghoa mementingkan ritual penghormatan, yaitu yang pertama penghormatan leluhur, yang kedua penghormatan dewa-dewi. Penghormatan leluhur adalah penghormatan kepada nenek moyang yang merupakan intisari dalam kepercayaan tradisional Tionghoa. Ini dikarenakan pengaruh ajaran Konfusianisme yang mengutamakan bakti kepada orang tua, termasuk leluhur jauh. Yang kedua, penghormatan dewa-dewi, yaitu penghormatan dalam kepercayaan tradisional Tionghoa tak terhitung jumlahnya. Ini tergantung kepada popularitas sang dewa atau dewi. Mayoritas dewa atau dewi yang populer adalah dewa-dewi yang merupakan tokoh sejarah, kemudian dikultuskan sepeninggal mereka karena jasa yang besar bagi masyarakat Tionghoa pada zaman mereka hidup. Sistem kekerabatan Tionghoa atau garis keturunan atau terkadang disebut sebagai klan Tionghoa adalah sebuah kelompok patrilineal dan patrilokal dari orang-orang Tionghoa yang dikaitkan dengan sebuah marga umum yang berbagi leluhur umum. Makanan khas suku Tionghoa yang pertama yang paling terkenal itu kue keranjang. Ini biasanya diburu saat tahun baru Imlek. Lalu ada tangcu liji, terus ada gong bao jiding, ada wonton, ada ayam pengemis, ada chow mein, ada lajizi, ada mapo tofu, ada hainan jivan, atau yang terkenal yang sering kita makan itu seperti nasi ayam.叫上猴，姓先秃6.77GH， 进前Singapura di Tionghoa Wenho. Suku Tionghoa yang di Singapura mempunyai semboyan yaitu filsafat
Tao Konfusianisme, yaitu jalan manusia, atau Taoisme, jalan alamlah yang menunjukkan manusia itu tersebut. Maka merupakan Tao itu sendiri yang membimbing dalam kehidupannya suku Tionghoa sehari-hari. Dengan jalan yang benar, maka suku Tionghoa itu sendiri akan berhasil. Jika salah, maka menanggung akibatnya sendiri. Agar efektif, ini sangat tergantung kepada keseriusan kita sebagai mahasiswa teologi atau sebagai hamba Tuhan. Nah, keseriusan dalam hal apa? Yaitu pendekatan budaya. Artinya dengan mempelajari keunggulan maupun kelemahan budaya etnik tertentu, mempelajari stereotip positif dan negatif. Nah, hal ini akan sangat membantu kita dalam melakukan pendekatan dan komunikasi untuk memperkenalkan keselamatan di dalam Kristus kepada etnik tertentu. Nah, yang kita pelajari ini semua adalah metode. Nah, metode yang efektif yang harus kita gunakan sebagai hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan lintas budaya. Nah, di atas semuanya itu, saudara, Bapak, Ibu yang kekasih, nah, karunia Allah atau terang ilahi yang menerangi metode yang kita pelajari, nah, itulah yang lebih utama. Nah, jika pelayanan kita diterangi oleh terang ilahi, terang Roh Kudus, ya, terang firman Allah, maka efektivitas pelayanan dalam metode yang kita pelajari, tingkat keberhasilannya akan sangat positif. Nah,